Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Waalaikumsalam sejahtera untuk kita warahmatullahi Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Pak. Terima kasih sudah hadir di perkuliahan ini. Karena sejatinya perkuliahan ini kita laksanakan minggu lalu. Cuma karena saya berada di luar kota, mengharuskan saya untuk mengganti jam kuliah kita karena susahnya sinyal. Kebetulan saya kemarin berada di daerah, jadi sinyal susah. Jadi hari ini perkuliahan pertama kita ya. Ini perkuliahan pertama kita di mata kuliah sosiologi, antropologi, hukum. Jadi biasanya di perkuliahan awal saya ini kita kuliahnya masih tahap perkenalan, apalagi ini semester 1 ya, apalagi ini semester 1, jadi masih mulai perkuliahan, masih baru memulai perkuliahan gitu. Yang harus kita tekankan sebelumnya ini mungkin mikrofon yang lain bisa di mute, bisa dimatikan biar suara saya aja dulu yang mendengar, bisa berfokus. Mohon maaf ya, mohon maaf. Oke, lanjutkan. Mungkin Mas Bambang masih suaranya mohon dimutkan sebentar, Mas Bang Bambang. Ya, Pak. Gimana, Pak? Nggak dengar suaranya. Ya, yang lainnya suara saya terdengar dengan jelas kan? Jelas, Pak. Ya, Jelas, Pak. ya, dalam perkuliahan ini mohon maaf yang lain mikrofonnya bisa dimatikan terlebih dahulu biar suara saya dulu didengar. Nanti kita buka sesi diskusi, baru kita sama-sama berdiskusi. Jadi pertemuan awal kita ini dalam perkuliahan ini, biasanya saya membuka perkuliahan awal itu dengan kesepakatan kontrak kerja. Kontrak perkuliahan. Jadi kita sepakati awal perkuliahan kita ini apa-apa saja yang diperbolehkan, apa-apa saja yang tidak diperbolehkan, apa-apa saja hak-hak yang kalian miliki dan apa saja kewajiban yang harus saya berikan kepada kalian semua. Begitu. Jadi yang pertama berkaitan dengan nilai. Berkaitan dengan nilai. Jadi bagaimanapun juga nilai yang saya berikan kepada Anda semua ya, itu berdasarkan kepada absensi yang Anda berikan. Dalam artian kehadiran itu menjadi nilai dasar saya untuk memberikan Anda nilai yang sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Kenapa demikian? Karena seandainya pun kalian semua dapat menjawab soal UAS ataupun soal UTS nantinya, yang jadi bahan pikiran kita kan kenapa dia bisa menjawab soal ujian sedangkan dia jarang masuk kuliah kan gitu. Nah, logika berpikirnya kan seperti itu dia. Jadi alangkah lebih baiknya kalau dia sering datang kuliah, maka otomatis nilai ujiannya pun ataupun dia bisa menjawab ujian dengan baik dan benar kan gitu logikanya. Bagaimana mungkin dia bisa menjawab pertanyaan kalau dia jarang hadir dalam perkuliahan kan gitu logika berpikirnya. Nah, dan itu semua terekam secara online, tidak dapat saya manipulasi dikarenakan kita ini sistem online semua. Begitu selesai kuliah, saya akan memberikan link absensi kepada kawan-kawan semua. Nanti itu dia berbentuk link, nanti saya kirimkan di pesan di Google Meet ini. Kan di Google Meet ini kan ada kolom pesan. Nanti saya masukkan linknya di dalam kolom pesan tersebut. Kemudian kawan-kawan semua bisa mengklik linknya. Kemudian kawan-kawan isi sesuai dengan petunjuk di dalam link itu. Tuliskan nama dan NPM, biasanya seperti itu. Nah, itulah yang menjadi pegangan saya untuk memasukkan absensi kawan-kawan semua ke portal dosen saya. Jadi tersistem semua secara online. Jadi sulit untuk kita manipulasi, itu maksud saya. Jadi saya harapkan dijaga absensinya. Kemudian saya di sini menekankan tentang komunikasi di antara kita. Seandainya kawan-kawan sekalian tidak dapat menghadiri perkuliahan
dikarenakan ada satu dan lain hal yang tidak dapat Anda tinggalkan, maka Anda dapat memberikan kabar kepada saya secara langsung melalui WhatsApp. Nomor WA saya kan sudah tertera itu di di grup WA kita. Jadi Anda bisa langsung WhatsApp, telepon pun nggak masalah. Mohon izin Pak, malam ini saya tidak dapat kuliah dikarenakan saya bla 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 bla. Nomor NPM saya ini, nama saya ini. Nah, jadi dari situ saya bisa merasa dihargai begitu. Jika teman-teman semua tidak dapat hadir, memberikan kabar kepada saya. Begitu juga saya. Begitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian berkaitan juga dengan nilai. Anda ketika ingin lulus dalam perkuliahan ini, Anda diwajibkan untuk mengikuti UAS dan UTS. Wajib. Jika di antara UAS dan UTS itu Anda tidak hadir, maka dengan sangat berat hati saya tidak akan dapat meluluskan kawan-kawan semua dalam perkuliahan ini. Di antaranya, apalagi dua-duanya begitu. Walaupun absensi Anda dikatakan bagus, sering hadir, tapi UAS dan UTS tidak hadir, di antara itu atau bahkan dua-dua, mohon maaf tidak bisa saya luluskan. Begitu. Nah, kemudian berkaitan dengan metode perkuliahan, kita kuliah ini di dalam semester ini secara daring, secara online. Jadi kita menjalankan perkuliahan ini dengan dua metode. Yang pertama itu tatap maya, seperti yang sekarang sedang kita laksanakan. Kita tatap-tatapan berdasarkan jalur maya gitu kan. Nah, ini disebut dengan tatap maya. Nah, kapan itu dilaksanakan tatap maya? Yaitu pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Selanjutnya, pertemuan keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kita tidak bertemu lagi secara Google Meet seperti ini. Kita tidak bertemu lagi secara tatap maya seperti ini. Tetapi kita bertemu di e-learning. Bertemunya pun dengan cara video. Saya akan memberikan video pembelajaran kepada kawan-kawan semua di akun e-learning kawan-kawan semua. Nanti kawan-kawan semua bisa melihat video yang saya berikan, video pembelajaran. Kemudian kawan-kawan dengar, kawan-kawan telaah, begitu, kawan-kawan mengerti. Kemudian bagaimana dengan absensinya Pak? Nah, kan gitu kan. Kalau di sini kan saya bagi linknya, tinggal Anda klik linknya, tinggal diisi gitu. Nah, kalau metode perkuliahan dengan e-learning, maka absensinya dengan cara Anda memberikan komentar terhadap video yang saya berikan di kolom diskusi mahasiswa. Nah, nanti ada kolom diskusi mahasiswa. Jadi pertama kali ketika Anda masuk jadwal kuliah, jam kuliah kita tetap sama ya, hari Jumat. Cuma ini karena kemarin saya ada berhalangan, kita ganti hari ini, tetap di hari Jumat. Jadi di hari Jumat jam 9 malam Anda buka itu e-learning, kemudian Anda tonton video saya, kemudian Anda berikan tanggapan, pertanyaan kah, argumentasi kah, ataupun pendapat Anda kah, terserah. Kita berdiskusi di rubrik forum diskusi mahasiswa. Nah, itu menjadi nilai dan kemudian juga itu menjadi tanda sekaligus menjadi bagian daripada absen Anda semua. Jadi kalau Anda tidak ada memberikan komentar, saya anggap Anda tidak menonton video, otomatis saya anggap tidak hadir dalam perkuliahan saya. Bisa paham ya? Jadi itu absensinya. Apa saja komentarnya, tapi jangan pula komentarnya, Pak, saya Robi hadir ya Pak. Itu bukan komentar namanya kan gitu. Tapi memberikan apa saja komentar berkaitan dengan perkuliahan kita. Apa saja. Begitu. Apalagi perkuliahan kita ini perkuliahan dasar antropologi, sosiologi, hukum. Jadi apapun itu silahkan bertanya. Berkaitan dengan permasalahan hukum silahkan kita diskusi. Atau sesuai dengan tema perkuliahan kita silahkan diskusi. Intinya ketika nama Anda muncul di kolom diskusi berarti Anda hadir dalam perkuliahan. Kalau tidak ada berarti Anda tidak hadir. Begitu. Nah, biasanya itu pun saya kasih waktu sampai dengan 3 hari ke depan. Misalkan hari Jumat kita kuliah jam 9, maka berakhirnya diskusi itu 3 hari setelah